Ya, selamat datang di channel kami Pojok Pandangan. Channel kami berisi tentang berbagai macam sudut pandang masyarakat. Saya Rama sebagai host di sini dan ini konten perdana kami. Ya, kali ini saya sedang bersama salah satu masyarakat di Kota Sukabumi. Kita akan langsung saja bertanya kepada ibu yang satu ini. Ibu siapa namanya, Bu? Ibu Tini aja. Ibu Tini. Ibu Tini. Ibu Tini. Nah, apa pandangan ibu gitu mengenai anak-anak sekolah sekarang yang belajarnya dari rumah daring gitu, Bu? Eh, ada sukanya, ada dukanya ya. Kalau dukanya gitu kan sekarang ibu-ibu teh jadi balik lagi ke penghasilan kan harus beli pulsa gitu ya. Ibu juga punya anak kan sekarang Neng udah di SMP gitu kelas 3. Sedikit-sedikit beli itu walaupun ada dari pemerintah cuma itu mah jadi gimana ya dari pemerintah tuh hanya sekilas gitu bisa dikasih pulsa gitu gitu juga enggak setiap bulan lagian di itunya dikasihnya tahun udah lama ini ada setengah tahun mah nggak dikasih lagi gitu. Ya kalau menurut ibu mah kalau nggak gini mah enak tatap muka gitu ya. Jadi anak juga kangen gitu sama teman-teman kali. Lagian kalau itunya kan masalah pelajarannya balik lagi kan ke orang tua. Ini harus bisa gini boroning untuk mikir ke itu. Jadi kebanyakan yang nggak bisanya gitu orang tua tuh ngeluhnya gitu. Pertama dari pelajarannya gitu ada yang susah-susah. Terus keduanya yaitu harus belian pulsa kota. Oh gitu. Gitu aja. Terus pesan apa yang ibu sampaikan gitu, kalau misalkan ibu bertemu dengan beberapa pejabat pemerintah gitu, Bu? Ini yang disampaikannya apa gitu? Kalau ibu mah gini aja, kalau benar-benar dari pemerintah menteri pendidikannya kalau mau benar-benar ngasih apa itu kota gitu ya minimal 1 bulan sekali atau gitu. Dan semuanya kena dampak nih ini teh adanya corona ini teh gitu gitu aja gitu. Ya, ibu makasih, Bu, ya. Ya Ya, sama-sama. hatur nuhun. Mengenai pandangan ibu, anak-anak sekarang itu sekolahnya kan pada di rumah, Bu, ya, belajar daring dan sebagainya. Nah, apa pandangan ibu mengenai anak-anak yang sekarang belajar di rumah gitu, Bu? Sebenarnya sih kalau belajar di rumah juga bagus. Cuman ya kadang-kadang kan anak-anak suka bosan gitu kalau di rumah aja. Eh, ya kalau di kampus kan ya enak gitu ketemu teman-teman gitu rame gitu. Jadi terus kalau di rumah juga kan pakai kuota tuh. Jadi biayanya berapa itu kalau ini? Ya mending kalau punya handphone. Kalau nggak punya handphone gimana? Nah, terus yang itunya lagi kedua itu anak-anak kalau di rumah kan apa ya? Jadi males gitu kerjanya. Jadi kalau misalnya makan-makan terus gitu, jadi badannya juga tambah melar gitu, kasihan gitu anak-anak. Kan nggak banyak bergerak lah. Mm. Jadi kalau memang bisa itu udah nggak covid gini ya pandemi bisa masuk lagi gitu. Kemarin katanya kan anak saya kuliah di Stikes, katanya itu Januari udah mau masuk, tahu-tahu kan ada PSBB lagi ya jadi nggak ini ya sampai sekarang itu masih daring aja. Gitu. Kalau mengenai anak-anak kan sekolah gitu lebih bagusnya ada juga bagusnya di rumah itu kita bisa mantau anak-anak dia nggak keluyuran kemana-mana gitu. Cuman itu ya kuotanya juga yang banyak ininya jalan gitu. Kalau ibu mas sebenarnya bagus gitu di rumah. Ya itulah tapi kemarin dapat bantuan sih. Ada bantuan sekali dapat kemarin buat ininya kuotanya kalau nggak salah sebulan itu dipakainya. Sekarang nggak ada lagi. Oh, lagi sekarang. Gitu. Terus pesan apa, Bu, yang ingin ibu sampaikan kepada pemerintah gitu, Bu, mengenai sekolah daring di rumah ini gitu? Hmm,
kalau bisa itu apa ya, diberikan kuota juga sih gitu ya, biar meringankan beban aja. Apalagi sekarang sejak pandemi itu kan penghasilan juga menurun, nggak sama seperti kemarin-kemarin gitu. Jadi ya ada beratnya juga lah gitu sama orang tua gitu. Heeh. Kalau misalnya tapi ini kan bayar-bayar terus juga kitanya. Walaupun di rumah belajar tapi SPP jalan terus. Gimana itu, ah? Mm-mm. Kalau ya bisa sih pemerintah ini apa ya, kuotanya dibantu gitu. Kalau memang masih dari rumah gitu ya, belajarnya masih dari rumah. Tapi kalau memang pandemi udah nggak bisa, nggak, udah agak normal, udah masuk apalagi tatap muka aja gitu belajarnya. Sebenarnya lebih enak tatap muka sih daripada di rumah gitu ya. Gitu aja sih sama ibu. Mohon bantuannya aja kepada pemerintah gitu untuk meringankan beban orang tua. Gitu aja. Ya baik, saya sekarang sedang berada di Cafe Suntai di daerah Sukabumi dan sekarang sedang bersama salah satu masyarakat. Boleh perkenalan dulu Pak, siapa namanya? Boleh. Terima kasih. Nama saya Iwan Gunawan. Pekerjaan Bapak? Oh iya, pekerjaan saya sebagai pendidik ya. Sebagai guru. Seorang guru. Iya. Ya ingin minta pandangan dari Bapak gitu mengenai anak-anak yang sekarang itu kan sekarang belajar di rumah karena dampak dari pandemi gitu. Nah, apa pandangan Bapak mengenai hal ini Pak? Eh, Sebetulnya gini ya, memang pandemi ini merusak semua lah ya. Dari mulai perekonomian, sosial, budaya, pendidikan gitu. Kenapa saya bilang merusak? Ya memang jahat lah COVID ini ya. Contoh anak-anak sampai hari ini dari sejak bulan Maret itu sudah mulai belajar di rumah, dan saya sebagai guru dan juga sebagai orang tua emang merasakan betapa anak ini oke lah secara keilmuan dia bisa dapat karena ilmu bisa dicari di mana saja, tapi hubungan sosial yang tidak didapatkan ya, karena yang terpenting di pendidikan adalah bagaimana mereka bisa berhubungan dengan baik dengan teman, dan itu sekarang hilang gitu karena belajar di rumah. Termasuk saya, misalnya saya sebagai seorang guru ini juga merasakan kesulitan ketika mengajar online, karena tadi kalau belajar online mengajar 2 jam pelajaran selesai, tapi ketika kalau belajar offline, tapi ketika belajar online saya misalnya menugaskan satu pokok bahasan, ini kadang-kadang sampai subuh meriksanya ya, apalagi saya bentuknya video kan gitu. Ini juga termasuk jadi masalah besar itu barangkali. Lalu apa pesan Bapak kepada pemerintah mungkin Pak gitu? Kebijakan-kebijakan mungkin ada dirasa yang kurang gitu untuk solusi dari pendidikan ini gitu, khususnya di masa pandemi gitu. Kita tahu bahwa tidak semua orang tua yang berkepunyaan lah ya, artinya anak memiliki alat komunikasi atau handphone untuk pelajaran online. Intinya memang seharusnya belajar ini lebih baik tuh offline lah, walaupun bagaimana online ini saya bilang tadi bahwa tidak semua anak memiliki alat untuk belajar, dan ini yang mengakibatkan anak-anak agak kesulitan, terutama di kota lah. Tapi sebenarnya di kota juga ada beberapa anak murid saya yang tidak memiliki handphone ya, ada punya handphone tapi untuk 2 orang gitu, sehingga ketika ini kan ada kesulitan ketika mereka belajar untuk bagaimana melaksanakan tugas dari guru, sementara handphonenya hanya 1. Pokoknya segera hilanglah COVID ini dan anak-anak bisa belajar dengan normal di sekolah itu. Ya ibu habis dari mana ibu? Habis dari mencari anak. Cari anak. Ya boleh perkenalan dulu ibu. Ibu siapa namanya? Nama saya Ana. Baik. Saya ingin langsung bertanya, apa pandangan ibu mengenai sekolah daring gitu? Karena kan sekarang anak-anak sekolah sedang terkena dampak pandemi ya. Nah, apa pandangan ibu mengenai hal ini? Sekolah daring sebetulnya bisa diterapkan memang kepada anak-anak. Anggap saja itu sebagai boarding school.
Tetapi kalau terlalu lama memang tidak baik juga bagi anak karena anak tidak cukup untuk bersosialisasi dengan lingkungannya dan juga tidak terlalu mengenal teman-temannya kalau menggunakan daring. Jadi sebaiknya sih daring itu tidak hanya lewat Zoom karena seperti yang sekarang anak-anak menggunakan Google Meeting. Jadi kalau bisa ada tetap ada visit untuk ke rumah. Seperti waktu pertama kali memang ada perkenalan, ada visit ke rumah. Jadi anak-anak paling tidak bisa berkenalan dengan teman-teman sekelasnya. Itu aja mungkin. Baik Ibu. Terus mengenai pesan-pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pemerintah gitu mengenai anak-anak sekolah di rumah? Kalau pesan mungkin memang hampir sama ya dengan orang-orang tua yang lain bahwa sebaiknya sih anak diperkenankan juga untuk sekolah walaupun masih menggunakan prokes ya masih tetap dipakai. Walau sebaiknya sih secepatnya karena tidak bagus juga sih rasanya harus terus daring di rumah karena anak-anak ternyata lebih banyak menggunakan game daripada banyak belajar baca buku atau lain sebagainya. Tapi kalau di sekolah kan mereka dituntut untuk belajar baca buku dan sebagainya. Jadi sebaiknya sih secepatnya bahwa daring itu dipindahkan lagi ke sekolah seperti biasanya gitu. Ya, baik, baik. Ya, itu saja mungkin yang ingin ditanyakan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Maaf mengganggu ya. Baik, sekarang saya sedang bersama salah satu anak muda. Boleh perkenalan dulu deh, siapa namanya? Resna. Resna, ya. Mau ditanya teh, apa pandangan Teteh mengenai anak sekolah sekarang yang sedang belajar di rumah gitu? Karena dampak pandemi juga gitu. Kalau menurut saya sih kurang efisien ya. Karena kenapa? Karena kan kalau misalnya di rumah itu anak-anak itu kurang gimana ya, agak berhadapan langsung, jadi pemahamannya agak kurang gitu yang pertama. Terus bukan hanya itu kan, ada juga kendala sinyal seperti itu. Terus nggak semua orang bisa lah ngelakuin daring kayak gitu kan, ada kendala kayak HP nge-lag apa gimana gitu. Ya, gitu. Terus pesan apa teh yang ingin Teteh sampaikan kepada pemerintah gitu mengenai dampak pandemi ini kepada anak-anak sekolah? Eh, Semoga pemerintah dengan sigap lah cepat menyelesaikan masalah pandemi ini, dan semoga anak-anak bisa cepat bersekolah kembali walaupun dengan keamanan dan protokol kesehatan yang ada. Ya, itu doang deh pertanyaannya. Boleh disampaikan lagi, Teteh punya IG? Ada. Apa nama IG-nya? Resna Julfa. Oke, nanti ditulis di sini bawah ya. Ya, makasih Teh ya. Baik, saya ingin bertanya apa mengenai pandangan Bapak gitu. Apa pandangan Bapak terhadap sekarang tuh anak-anak itu sedang belajar di rumah karena dampak dari pandemi gitu, Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak mengenai hal ini? Ya kebetulan ya saya ketitipan cucu, jadi saya nggak ngurus anak tapi cucu. Itu kelihatannya bikin puyeng gitu kalau ada tugas daring gitu ya. Terus ada tugas yang temu muka juga. Kadang-kadang sama schedule sama kenyataannya bisa berbeda. Sedangkan untuk temu muka atau daring kan tetap pakai alat ya, pakai HP, harus siap kuota gitu kan. Padahal belum tentu ada itu. Kita lebih parah dari waktu biasa ya. Jadi bisa digoyang-goyang lah dikit. Kalau sekarang kalau udah nggak ada nggak bisa ikut udah. Jadi gitu. Saya pikir nggak efisien gitu sekolahnya. Apa pesan Bapak untuk pemerintah gitu Pak, mengenai anak-anak yang sekarang sedang belajar dari rumah gitu? Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Untuk pemerintah susah ya. Orang dia yang punya, jadi gimana dia aja kan. Tentang hasilnya gimana nanti, hasilnya kita bisa lihat nanti 1-2 tahun ke depan mungkin. Karena ada anak-anak yang nggak full belajar waktu belajar daring dan temu muka itu. Jadi ketinggalan beberapa kali ketinggalan aja kan udah mungkin 1 semester hilang ini nilai belajarnya ya. Jadi ya kurang ada ini aja pengaturan yang ini gitu, yang efisien, yang
bisa dijangkau semua orang dari mulai anak-anak TK sampai ke perguruan tinggi, karena sekarang yang perguruan tinggi juga ada nganggur, yang SMA ada, SMP ada, SMA malah sering berantem karena kata gurunya besoknya ada pertemuan, anaknya enggak gitu, kenyataannya besoknya benar enggak ada pertemuan. Jadi gitulah, saya nggak bisa komentar. Jadi karena di negara kita nih orang pintar kan banyak sebenarnya ya. Kenapa misalnya nggak bisa bikin sistem yang bisa efisien untuk di semua cuaca gitulah. Kalau kayak barang mah kalau yang kuat cuacanya ya. Jadi nggak susah, nggak bingung. Belum yang ketinggalan, yang nggak punya HP. Belum harus HP itu harus selalu on aja kan ke channel dia. Belum kuotanya harus beli. Bingung jadinya kita. Itu pokoknya kalau untuk pengaturan sih pemerintah mungkin usaha ya yang lebih efisien, lebih kondusif kalau buat anaknya belajarnya, jadi nggak banyak di jalan. Kalau sekarang masih banyak di jalan, orang ketemu nanti besok jam sekian, ternyata datangnya 2 jam 3 jam kemudian baru pada datang. Jadi nggak efisien lah. Menurut Bapak mah gitu. Ya, mungkin itu saja Pak. Ya. Terima kasih atas waktunya. Ya. Ya, mungkin itu beberapa pandangan dari masyarakat sekitar. Saya Rama tidak mau menghakimi, namun saya memilih untuk mengapresiasi. Buat teman-teman, jangan lupa share, like, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga ikuti terus channel kami, karena ada berbagai macam pandangan yang menarik nanti ke depannya. Thank you.